Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software LogView++. Ya, ini merupakan tampilan awal daripada beberapa fitur utama. Yang pertama ada trajectory editor, ada basic log editor, ada lithology editor, ada completion editor, ada zone editor, ada template editor, ada log plot, cross section, dan plugins. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama Anda tambah di sini, kita klik, kemudian well-nya kita klik kanan, masukkan nama, selanjutnya klik kanan, tambah, selanjutnya well-nya kita klik kanan. Di sini kita akan memasukkan data sumber yang telah dicari sebelumnya. Kemudian open, lalu masukkan nama belakang. Kemudian OK. Selanjutnya kita masuk pada basic log editor, well name-nya, log name-nya. Baik, setelah tampilannya seperti ini, ada beberapa yang harus kita ganti. Yang pertama itu CNLR untuk mengganti namanya. Kita klik kanan, pilih rename column. Nah, ini harus diganti dengan NPHI. Kemudian OK. Selanjutnya, yang diganti kemudian itu RILD. Klik kanan, lakukan cara yang sama. RILD harus diganti dengan LLD. Baik, setelah diganti, kemudian kita masuk di template, kemudian klik kanan pada template, create new template, mengganti namanya. Setelah itu klik template editor, masukkan template-nya. Nah, setelah kurvanya telah muncul seperti ini, karena di kurva ini GR-nya masih di sebelah kanan, maka kita akan menggantinya di posisi sebelah kiri dengan cara track 1, area 1, untuk curve left-nya, curve left-nya terganti dengan left border, dan curve right-nya kita ganti dengan GR. Setelah diganti, maka kurvanya akan berada di sebelah kiri. Kita save template-nya. Sesudah save template, ada log plot. Kemudian klik kanan pada log plot, create new log plot, masukkan nama, kemudian OK. Setelah log plot dibuat, kemudian kita klik log plot di sini, masukkan log plot name-nya, masukkan well name-nya, masukkan last name-nya, dan template-nya. Nah, setelah itu kita dapat asumsikan kedalaman dari cadangan hidrokarbon ini. Untuk asumsinya bisa dari kedalaman 10 sampai 300. Kemudian centang use custom cell-nya. Setelah menentukan kedalamannya, kita masuk pada basic log editor untuk menambahkan SW dengan cara
klik kanan pada RHOB, log analysis, porosity, from density log. Untuk density log ini kita masukkan RHOB dan quartznya kita ganti dengan dolomite. Oke, maka ada porde di sebelah bawah. Selanjutnya, jika porde sudah di sebelah bawah, maka kita akan ganti GR dengan cara GR klik kanan, log analysis, visual, from gamma ray log. Kemudian gamma ray diganti dengan GR, clean information-nya diganti dengan 6, dan gamma ray shell-nya diganti dengan 200. Maka akan muncul VSH GR-nya di sebelah bawah. Kemudian, kita klik kanan pada porde, Advanced Calculator. Untuk formula historinya kita bisa hapus. Kemudian variabel name-nya kita tarik ke bawah. Porde dan, apakah ada porde dan VSHGR? Kalau ada, variabel kolomnya kita ganti dengan EFF for, dan formulanya kita masukkan karena porde berada di X19, maka X19 dikali dengan 1 dikurang dengan GR-nya ada di 20. X 20. Kemudian execute. Maka ada EFF for di bawah juga. Baik, setelah itu kita simpan dulu projectnya di save as. Masukkan nama. Kemudian save. Maka otomatis akan tersimpan. Selanjutnya kita klik kanan pada EFF4, selanjutnya log analysis, SW, archive formula. Untuk porosity-nya kita ganti dengan EFF4, kita off. Nah. Baik, setelah itu kita klik template editor. Untuk menambahkan track-nya, kita klik template, perfect. Oke, tempatnya sudah muncul. Setelah itu, untuk track 1, saya punya curve. Untuk curve 1 di track 4, dengan SW, maka SW akan muncul di sebelah kanan ini. Lalu min-nya tetap 0, dan max-nya 1. Kemudian klik lagi, add new area. Klik OK. Kemudian track 1 di area 1, curve left-nya kita ganti dengan left border. Curve right-nya kita ganti dengan SW. Baik, setelah tampilannya seperti ini, kita klik zone editor. Sebelum itu kita harus save template dulu. Kita klik zone editor. Kita tambahkan, beri nama sandstone
Sandstone 2, zone name 2, selanjutnya sandstone 7, stone akhir. Baik, karena di sini masih belum diisi, maka kita bisa asumsikan untuk sandstone-nya 86, 10 sesuai kedalaman, sandstone-nya 250, dan sandstone akhirnya 211. Ya, ini asumsinya, kemudian ya ini asumsinya. Setelah diasumsikan seperti ini, kita akan menampilkan package-nya. Klik kanan, Create New, Completion, oke. Setelah itu, kita masuk pada Completion Editor. Baik, setelah memasukkan well name dan completion package-nya, kita masuk pada log plot. Kemudian kita centang sandstone dan sandstone akhir. Setelah seperti ini kita masuk pada litologi editor. Tambahkan sebanyak ini. Untuk X1, oke. Untuk yang pertama, deep start-nya masukkan 80, asumsikan 86, ini kita ganti dengan sandstone, ini kita ganti dengan silty clay. Untuk remarksnya kita masukkan zona hijau karbon berisi minyak. Di bawahnya kita masukkan shell. Setelah tampilan seperti ini, kita klik template, litologi editor, litologi track, Baik, setelah muncul seperti ini, kita klik template editor, klik kanan, litologi track, maka akan muncul seperti ini. Kemudian, klik track 5, diganti dengan 200. Baik, setelah diganti dengan 200, kita masuk pada log plot. Kemudian kita
Karena di sini masih kosong, kita masukkan litologi log litopek 1 dan completion salah satu. Maka hasil akhirnya akan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva-kurva ini, di mana yang pertama itu di sebelah sini ada SP gamma ray, ada LLD, ada RHOB, NPHI, dan SW. Jadi, untuk gamma ray itu menunjukkan tingkat radioaktif dari batuan. Nilai tinggi menunjukkan keberadaan sel atau lempung, sedangkan nilai rendah menunjukkan batuan bersih seperti sandstone atau karbonat. Dan untuk LLD atau deep resistivity itu untuk mengukur resistivitas batuan terhadap aliran listrik, di mana resistivitas tinggi menunjukkan keberadaan hidrokarbon. Sedangkan sebaliknya, jika resistivity rendah, maka menunjukkan keberadaan air. Selanjutnya ada neutron porosity atau NPHI dan RHOB. Ini menggambarkan tingkat porositas batuan, di mana porositas tinggi menunjukkan bahwa kemungkinan adanya ruang kosong yang dapat diisi oleh hidrokarbon atau bisa juga diisi oleh air. Kemudian yang terakhir di sini ada SW, di mana menunjukkan keberadaan kadar air dalam batuan. Nilai rendah dari SW atau water saturation ini mengindikasikan bahwa zona yang mengandung minyak atau gas, sedangkan nilai SW-nya tinggi, maka cenderung banyak terdapat airnya. Jadi, di bagian shale atau sandstone, di sini terdapat zona hidrokarbon yang berisi minyak, itu menunjukkan adanya lapisan minyak yang terperangkap dalam sandstone. Pada kedalaman zona hidrokarbon ini, lapisan sandstone bertindak sebagai reservoir yang dapat menyimpan minyak atau gas. Demikian hasil interpretasi data belok yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.